Mbak Risa, ini Ini ruangan apa nih Pak? ruangan namanya Geospatial Spot Center. Jadi semua data-data dari BIG maupun dari kementerian lembaga itu bisa dikontrol melalui ruangan ini. Jadi ruangan ini cukup strategis buat kita. Jadi semua data bisa kita lihat di sini, bisa kita kumpulkan, kita integrasikan juga untuk kepentingan tertentu yang sewaktu-waktu bisa kita butuhkan di sana. Oh, berarti salah satu tugas BIG itu sebenarnya mengkoordinasikan pelanggaran informasi geospasial di seluruh Indonesia. Betul. Untuk nantinya dipakai untuk instansi-instansi yang terkait juga ya? Betul. Oleh karena itu membuat peta ini juga tidak bisa sembarangan. Jadi kalau masalah one map policy itu sebetulnya intinya adalah mereka harus menggunakan peta dasar yang dibuat oleh BIG. Kalau membuat peta tematik siapa saja boleh. Iya. Jadi pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun perorangan, tapi hanya salah satu syaratnya adalah menggunakan peta dasar BIG yang membuat itu. Ini supaya kalau mereka nanti disatukan dalam istilahnya di overlay, ditumpang tindihkan antara satu tema dengan tema yang lain, itu tidak akan meleset karena peta dasarnya sudah sama. Nah kecuali kalau ada yang menggunakan peta dasarnya orang lain, nah itu akan sulit kita jadikan satu. Ini kalau sendiri namanya bukan one map, tapi one map adalah kita menggunakan satu peta dasar, yaitu petanya dari Badan Informasi Geospasial. Nah siapa saja nanti kementerian lembaga sesuai dengan tupoksinya mereka bisa mengisi tema-tema ini. Itu yang kita gunakan. Nah, nanti kita bisa sharing siapa saja akan menggunakan tema-tema ini sesuai dengan kebutuhan mereka dalam rangka untuk analisa apa yang sifatnya spasial. Ini yang penting di situ. Berarti ini sebenarnya penting sekali ya Pak informasi geospasial sampai akhirnya dibuat undang-undangnya nih. Ya. Undang-undang ini memang sangat membantu kami. Karena dulu pada saat kita masih bentuknya Badan Koordinasi Survei Pemetaan, koordinasi ini kan gampang diucapkan, susah dilaksanakan. Tapi sekarang dengan Undang-Undang Informasi Geospasial itu sudah diatur di sana. Kalau kementerian lembaga silahkan bisa membuat peta tematik, tapi harus menggunakan petanya BIG sebagai peta dasar. Dari dasarnya adalah di sini, kemudian mereka akan mengembangkannya terserah dengan kebijakan tupoksinya mereka. Seperti itu. Karena ini adalah salah satu usaha dalam rangka kita meningkatkan terutama dalam perencanaan, baik perencanaan pembangunan maupun perencanaan dalam pemanfaatan sumber daya dan sebagainya. Salah satu program dari pemerintah ini kan adalah pemetaan desa. Ini BIG terlibat juga nih Pak dalam pemetaan desa? Ya, pemetaan desa memang BIG harus menyiapkan peta dasarnya tadi. Jadi ini peta yang harus kita siapkan karena peta desa ini agak sedikit berbeda. Ya sebenarnya tidak terlalu berbeda, tapi karena skalanya pakai skala besar. Kita menggunakan 1:5.000. Nah ini juga menarik sebetulnya nih dengan peta desa ini, karena peta desa sebenarnya bukan peta desa, karena peta desa di Undang-Undang Desa ini memang bupati harus menandatangani peta desa ini. Jadi harus ada peta desanya. Tapi harapan kami dengan peta desa tadi, karena kalau desa sudah ketemu di batas-batasnya, nanti satu kecamatan juga akan ketemu otomatis. Nah kalau kecamatan sudah tergambarkan, ada kecamatan lain, desa-desanya sudah tergambarkan, nanti otomatis satu kabupaten juga akan terselesaikan juga di sana itu. Kalau itu kita kerjakan sama-sama dengan data yang ada, mungkin dalam 1 tahun seluruh Indonesia bisa jadi. Wah luar biasa ya. Luar biasa. Karena ini bagian dari satu terobosan bagaimana kita menyelesaikan tentang batas wilayah yang sudah 70 tahun tidak pernah selesai. Nah, kita coba yang tempat-tempat yang lain. Iya Pak, lalu bagaimana BIG ini menjalankan perannya dalam pemetaan desa nih? Ya, jadi peta desa ini kan sebenarnya peta tematik. Jadi semua peta tematik harus merujuk pada peta dasar yang dibikin oleh BIG. Jadi arahnya adalah supaya semua bisa menggunakan satu one map policy tadi. Nah, nanti kalau BIG sudah menyiapkan peta dasar, tematiknya dari isi dari peta desa tadi bisa diisi oleh siapa saja. Semua instansi yang punya tupoksi untuk mengisi peta dasar tersebut. Ya, akhirnya
setiap desa yang ada di seluruh Indonesia ini bisa tercakup semua ya Pak, bisa Betul. tergambar semua. Ya, ya. Jadi dasar dari ini nanti peta desa ada, kemudian kita masukkan tematik. Nanti sebetulnya yang kita inginkan adalah desa itu harus bisa atau bisa membuat yang namanya tata ruang desa. Nah, dengan tata ruang desa ini kalau bisa kita mosaik, kita sambung-sambung desa satu dengan yang lain, bisa misalnya seluruh Pulau Jawa, nanti seluruh Sumatera, kita akan tahu Indonesia nanti akan jadi apa sih. Berapa kita akan ditinggal dikasih oleh desa, sawahnya berapa, nanti tegalan berapa, kemudian kita dapat nggak sih hutannya masih seberapa sih nanti. Itu semua tergantung dari tata ruang desanya tadi. Hanya disebut desa ini kan sebetulnya kan karena mereka arahnya lebih ke pertanian sebetulnya. Tapi dengan tata ruang tadi kan mereka akan bisa, apalagi sekarang mungkin punya otonomi sendiri ya, desa juga bisa menentukan. Tapi inilah yang harus kita pandu, kita ajari, kita training bagaimana membuat tata ruang yang bisa bermanfaat untuk orang-orang desa dan juga bermanfaat untuk lingkungan sekelilingnya. Ini yang lebih penting untuk kita buat seperti itu. Wah, semakin menarik sekali ya Pak perbincangan kita kali ini. Ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Reformasi Penyelenggaraan Informasi Ilmu Ruang BIG akan segera kembali dengan pembahasan mengenai pemetaan tata ruang. Nah, sekarang kita akan kemana nih Pak? Ya, nanti pemirsa akan tahu. Oh iya, udah. Baik.